Mengapa bumi dapat terapung di alam semesta? Nama saya Riki Suwarno, berdiri di atas pundak dua superpower Amerika Serikat China melihat masa depan Indonesia. Arti terapung atau tertangguh di sini mungkin harus dikasih tanda kutip, karena gerakan bumi kita dibatasi oleh gaya gravitasi. Karena gravitasi, bumi berputar mengelilingi matahari, bukannya terbang ke arah lain. Jadi, ini sama sekali bukan terapung atau tertangguh atau istilahnya levitasi. Jika masih belum dapat dimengerti, mungkin kita bisa memikirkan masalah ini dari aspek lain. Lawan kata dari levitasi adalah tenggelam. Oleh karena itu, kita juga dapat bertanya, mengapa bumi kita tidak tenggelam? Dengan cara mengajukan pertanyaan seperti ini, sebagian besar teman-teman mungkin bisa mengerti. Dan inti dari pertanyaan ini adalah, tenggelam ke mana? Walau jika bumi akan tenggelam, kita tidak dapat menemukan arah tenggelamnya sama sekali. Saat ini, kita mungkin bisa mengasosiasi ke pengalaman hidup sehari-hari. Arti tenggelam sebenarnya mengacu pada proses benda yang terus-menerus mendekati sumber gravitasi di bawah pengaruh gravitasi berasal. Oleh karena itu, jika kita harus mencari arah tenggelamnya bumi, maka yang paling tepat adalah tenggelam ke arah matahari. Tetapi untungnya, ketika bumi tenggelam ke arah matahari, menurut hukum mekanika Newton, gravitasi bertindak sebagai gaya sentripetal, dan bumi berputar mengelilingi matahari dalam orbit sekitar lingkaran. Jadi, dari sudut pandang kita sebagai manusia, gerakan bumi seperti bumi mengambang di alam semesta, tidak bersentuhan dengan benda apapun, namun beroperasi sangat teratur. Pertanyaan ini juga dapat diperpanjang dalam urutan seperti siapa yang di orbit matahari atau siapa yang di orbit Bima Sakti. Pada akhirnya akan muncul dua pertanyaan. Apakah alam semesta memiliki pusat? Mengapa alam semesta dapat menampung keberadaan semua objek? Mengenai poin pertama, menurut teori yang ada, alam semesta tidak memiliki pusat. Karena keberadaan pusat berarti adanya batas. Dengan kata lain, jika kita dapat menemukan pusat alam semesta, maka kita juga dapat menemukan batas dari alam semesta. Karena dimanapun kita berada di alam semesta, kita akan menemukan bahwa bentuk alam semesta di sekitarnya adalah sama. Oleh karena itu, bisa dikatakan alam semesta tidak memiliki batas dan pusat. Mengenai poin kedua, mengapa alam semesta dapat menampung keberadaan semua objek? Saya rasa tidak ada cara untuk menjawab pertanyaan tersebut, karena ini adalah kenyataan sejak ledakan besar atau Big Bang Theory. Ruang dan waktu telah muncul. Demikian pula halnya dengan materi dan energi. Seperti diketahui, ilmu fisika bukan mengajarkan kita semua alasan di balik fenomena apapun, melainkan hanya menjelaskan suatu hukum alam untuk kita. Misalnya, batu yang dilemparkan akan jatuh ke tanah. Mungkin ada yang menjawab ini karena pengaruh efek gravitasi. Tetapi sebenarnya gaya gravitasi ini hanya sebuah konsep abstrak. Dan tidak ada hubungannya asal dan usul antara keduanya. Kita hanya dapat meringkas aturan dari sebuah fakta objektif. Tetapi saat menjelaskan aturan ini, kita menggantikannya dengan bentuk yang dapat dipahami manusia. Semoga tahun 2022 Anda dipenuhi dengan berbagai petualangan baru, kebahagiaan baru, dan banyak inspirasi baru dalam hidup Anda. Semoga semua harapan dan impian Anda menjadi kenyataan. Pastikan Anda subscribe dan follow akun ini supaya senantiasa mendapatkan info terbaru tentang teknologi terkini AI berkaitan. Salam Indonesia Maju!